Satu, ranking FIFA Timnas Putri Indonesia naik gila. Timnas Putri Indonesia menggila. Ranking FIFA naik 3 tingkat. Apakah ini tanda Garuda Pertiwi bakal mendominasi Asia? Yuk kita kupas tuntas perjalanan luar biasa mereka. 2, naturalisasi 3 pemain keturunan Timnas Indonesia semakin oke. Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi resmi jadi WNI. Tapi, apakah mereka bisa langsung main di kualifikasi Piala Dunia? Gak semudah itu sob. Simak selengkapnya di sini. 3 cedera Kevin Dix. Waduh, Kevin Dix cedera. Timnas Indonesia terancam kehilangan bek andalannya sebelum lawan Australia dan Bahrain. Apakah ini bakal jadi mimpi buruk buat Garuda? Kita bahas semuanya sekarang. Timnas Putri Indonesia naik ranking FIFA. Garuda Pertiwi makin garang di lapangan. Hai Sobat Bola, ada kabar gembira nih buat pencinta sepak bola tanah air, khususnya penggemar Timnas Putri Indonesia. Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia naik 3 tingkat. Kini skuad Garuda Pertiwi bertengger di peringkat ke-94 dunia. Gokil nggak tuh? Kunci sukses Garuda Pertiwi naik peningkatan ini bukan datang tiba-tiba, gengs. Semua berkat kerja keras pasukan yang dipimpin oleh pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki. Salah satu momen krusial yang bikin ranking FIFA Timnas Putri melejit adalah kemenangan tipis 1-0 atas Arab Saudi dalam laga uji coba pada Februari lalu. Saat itu Reva Ottaviani jadi pahlawan kemenangan lewat golnya di menit ke-31. Berkat hasil ini, Indonesia mengantongi tambahan plus 0,87 poin di peringkat FIFA dengan total poin saat ini mencapai 1.210.57. Tren positif yang nggak main-main. Nggak cuma menang lawan Arab Saudi, Garuda Pertiwi juga lagi dalam performa super apik. Mereka nggak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir sejak akhir November lalu. Dari 5 laga itu, 1 kali imbang dan 4 kali menang. Dan lebih kerennya lagi, 4 kemenangan itu diraih secara beruntun. Nah, kalau kita flashback dikit, tren positif ini mulai kelihatan dari aksi Timnas Putri di AFF Women's Cup 2024. Di turnamen itu mereka tampil ganas. Laga pertama ditahan imbang Kamboja 0-0. Laga kedua menang 1-0 atas Malaysia di fase grup. Semifinal menggasak Singapura dengan skor telak 3-0. Final, Garuda Pertiwi tampil beringas dan menumbangkan Kamboja 3-1. Juara, cuy! Dengan rentetan hasil positif ini, gak heran kalau Timnas Putri Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional.
Masih tertinggal dari negara ASEAN lain walaupun naik peringkat, kita masih harus kerja keras nih biar bisa nyamain atau bahkan ngelampaui negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini di level ASEAN, Indonesia masih ada di posisi kelima. Negara-negara tetangga kayak Vietnam, Filipina, Thailand, dan Myanmar masih berada di atas kita. Ini dia ranking FIFA negara ASEAN 1. Vietnam peringkat 37.2, Filipina peringkat 41.3. Thailand peringkat 47.4, Myanmar peringkat 55.5, Indonesia peringkat 94.6, Malaysia peringkat 127, Laos peringkat 178, Kamboja peringkat 118.9, Singapura peringkat 139.10, Timor Leste peringkat 159. Justru ini jadi tantangan buat Garuda Pertiwi untuk terus berkembang dan menunjukkan taringnya di kancah internasional. Dengan tren positif ini, bukan nggak mungkin dalam waktu dekat kita bisa masuk ke jajaran 50 besar dunia. Peningkatan peringkat FIFA ini juga jadi bukti kalau sepak bola putri Indonesia semakin berkembang. Dukungan dari masyarakat, federasi, serta fasilitas yang lebih baik tentunya bisa jadi faktor penting buat mempercepat perkembangan mereka. Kalau terus konsisten, siapa tahu kita bisa jadi raksasa sepak bola putri di Asia, bahkan dunia. Jadi, buat kalian yang belum ikutin sepak bola putri, sekarang saatnya kasih dukungan penuh buat Garuda Pertiwi. Bangga banget kan lihat timnas kita makin bersinar? Jangan lupa dukung mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Yuk, tulis di kolom komentar menurut kalian siapa pemain timnas putri Indonesia yang paling berpengaruh di tim saat ini. Dan kira-kira kapan nih kita bisa ngejar Vietnam di ranking FIFA? Gas diskusi di bawah. 3 pemain keturunan resmi dapat restu naturalisasi timnas Indonesia makin oke. Hai Sobat Bola, ada kabar super panas nih dari dunia sepak bola Indonesia. DPR RI baru aja mengesahkan naturalisasi 3 pemain keturunan buat memperkuat timnas Garuda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Wah, makin sangar nih skuad kita. Keputusan resmi DPR jalan mulus menuju Garuda. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di gedung DPR RI. Pimpinan rapat Adis Kadir mengumumkan kalau setelah pembahasan di Komisi X dan Komisi XI3, DPR akhirnya menyetujui naturalisasi ketiga pemain tersebut. Dengan restu ini, tinggal selangkah lagi mereka bakal resmi jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi X dan Komisi XI3, DPR memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James, kata Adis dalam sidang tersebut. Tinggal tunggu keputusan Presiden. Nah, setelah DPR ngasih lampu hijau, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden dalam kurung Kepres dari Presiden RI Prabowo Subianto. Begitu Kepres turun, mereka akan diambil sumpah sebagai WNI. Setelah itu tahap terakhir adalah perpindahan federasi di FIFA dari Asosiasi Sepak Bola Lama mereka ke PSSI. Emil Audero bakal pindah dari Asosiasi Sepak Bola Italia dalam kurung FIGC, sementara Dean James dan Joy Pelupesi harus beralih dari Asosiasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB ke PSSI. Targetnya, semua proses ini beres pada 10 Maret 2025. Ngebut banget kan? Soalnya PSSI pengen mereka langsung bisa main buat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sih mereka? Kenalan yuk. Buat yang belum tahu, ini dia profil singkat 3 pemain anyar yang bakal ngebantu timnas Indonesia jadi lebih kuat. Emil Audero posisi kiper klub Palermo Serie B. Italia. Latar belakang Emil lahir di Italia dan sempat jadi bagian dari timnas Italia U21. Dia punya pengalaman main di Serie A bareng Sampdoria. Ini jelas tambahan berharga buat lini belakang timnas kita. Dan James posisi bek kanan klub Go Ahead Eagles dalam kurung Eredivisie Belanda, latar belakang pemain muda berbakat yang udah malang melintang di sepak bola Belanda. Dengan kecepatan dan ketangguhannya di lini belakang, bakal makin susah lawan nembus pertahanan Garuda. Joy Pelupesi posisi gelandang bertahan klub Lommel SK dalam kurung Liga Belgia, latar belakang Joy punya pengalaman main di Liga Belanda dan Inggris. Dia dikenal sebagai gelandang bertahan yang kuat dan punya visi permainan bagus. Bakal jadi jenderal lini tengah timnas. Debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, PSSI nggak mau buang waktu. Mereka menargetkan Emil, Dean, dan Joy bisa langsung debut di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia bakal menghadapi dua lawan berat bulan ini 20 Maret 2025, Indonesia versus Australia 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain. Gimana, Sob? Seru banget kan? Kalau semua proses lancar, kita bakal lihat tiga pemain ini langsung berseragam merah putih dan bertarung demi tiket ke Piala Dunia. Harapan untuk Timnas makin kuat dan siap tempur. Kedatangan Emil Audero dan James dan Joey Pelupes pastinya bikin Timnas Indonesia makin garang. Kualitas mereka di klub-klub Eropa bakal bantu banget nambah kekuatan di semua lini. Dengan strategi yang tepat, bukan nggak mungkin Garuda bisa bikin kejutan dan lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang kita tinggal nunggu proses naturalisasi ini rampung dan berharap mereka bisa cepat beradaptasi sama gaya main Timnas. Kalau semua berjalan mulus, kita bisa lihat Timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya bertarung di level tertinggi. Gimana menurut kalian, Sob? Kira-kira Emil Audero bakal langsung jadi kiper utama nggak nih? Dan siapa dari tiga pemain ini yang paling kalian tunggu buat debut di Timnas? Tulis komentar kalian di bawah ya. Waduh, gawat. Kevin Dix cedera lawan Chelsea terancam absen bela Timnas Indonesia. Hai Sobat Bola, ada kabar kurang sedap nih buat pencinta Timnas Indonesia. Bek naturalisasi kita, Kevin Dix, mengalami cedera ankle saat membela FC Copenhagen melawan Chelsea di Liga Eropa. Ini jelas bikin was-was soalnya dia masuk dalam proyeksi skuad Garuda buat menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waduh, bakal absen gak nih? Kronologi cedera Kevin Dix, duel sengit dengan Chalobah. Cedera ini terjadi di menit ke-78 saat Kevin Dix duel sengit dengan Trevor Chalobah, bek kanan Chelsea. Dalam situasi tertinggal 0 hingga 2, Kevin berusaha menghentikan Chalobah dengan tackle. Sayangnya duel itu bikin keduanya jatuh dalam posisi yang nggak ideal. Kevin langsung mengerang kesakitan setelah mendarat dengan tumpuan yang salah. Belum ada info resmi dari FC Copenhagen soal separah apa cedera Kevin, tapi kalau sampai harus menjalani pemindaian medis, bisa jadi ini cedera serius. Apalagi sebelumnya Kevin juga pernah cedera saat debut bareng Timnas Indonesia lawan Jepang. Duh, nasib. Dampak buat Timnas Indonesia, Garuda harap-harap cemas. Cedera Kevin ini jelas bikin publik Indonesia ketar-ketir. Soalnya, Timnas Indonesia butuh banget tenaga bek serba bisa seperti dia buat menghadapi dua laga penting ini 20 Maret 2025 Indonesia versus Australia, tandang 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain home GBK tanpa Kevin Dix. Lini belakang Timnas Indonesia bakal kehilangan sosok pemain bertahan yang bisa main di banyak posisi. Dia bisa jadi bek tengah, bek kanan, bahkan gelandang bertahan. Kehilangan dia berarti pelatih harus mikirin alternatif lain buat nahan serangan Australia dan Bahrain. FC Copenhagen kehilangan sosok penting. Gak cuma Indonesia yang kena dampak, FC Copenhagen juga dirugikan. Di leg pertama Liga Eropa ini, mereka kalah 1-2 dari Chelsea. Dengan hasil itu, peluang lolos ke babak berikutnya makin berat, apalagi leg kedua bakal digelar di Stamford Bridge, kandang Chelsea. Tanpa Kevin Dix, lini pertahanan mereka bakal makin rapuh. Gimana peluang Kevin Dix buat pulih? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kevin bisa sembuh tepat waktu? Kalau cedera ini ringan, mungkin dalam seminggu 2 minggu dia udah bisa comeback. Tapi kalau parah, bisa aja dia harus absen lama, bahkan sampai batal memperkuat Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang kita tinggal nunggu kabar resmi dari klub dan tim medisnya. Yang pasti semua fans Timnas Indonesia pasti berharap cederanya nggak serius dan dia bisa segera kembali ke lapangan. Alternatif pengganti di Timnas Indonesia? Kalau skenario terburuk terjadi dan Kevin Dix nggak bisa main, siapa nih kira-kira yang bisa jadi penggantinya di Timnas? Beberapa nama yang mungkin bisa dipertimbangkan. 1. Jordi Amat udah pengalaman banget di lini belakang, tapi posisinya lebih ke back tengah. Bisa nggak kalau digeser? 2. Sonny Walsh punya peran mirip sama Kevin Dix, bisa main sebagai bek kanan dan bek tengah. 3. Elkan Bagot kalau mau formasi lebih defensif, duet Elkan Jordi bisa jadi opsi. 4. Pratama Arhan bisa geser ke kanan kalau memang dibutuhkan, tapi ini opsi darurat banget. Tentu semua tergantung dari hasil pemeriksaan medis Kevin Dix. Kalau dia fit, ya udah pasti dia bakal jadi starter. Tapi kalau enggak, harapan fans semoga cederanya nggak parah. Buat sobat bola yang udah nungguin aksi Kevin Dix bareng Timnas Indonesia, mari kita doakan biar dia bisa cepat pulih. Kehadirannya di laga melawan Australia dan Bahrain bakal jadi game changer buat Garuda.
Kita butuh skuad terbaik buat menghadapi tantangan berat ini. Nah, menurut kalian, kalau Kevin Dix absen, siapa yang paling cocok buat gantiin dia? Tulis komentar kalian di bawah ya.